Perkenalkan, nama saya Putu Kesha Delia, kelas 7H nomor absen 33. Di sini saya akan menceritakan cerita fabel yang berjudul Kelinci, Harimau, dan Gajah tentang bersyukur. Pada suatu hari di dalam hutan terdapat seekor harimau yang sangat besar. Ia ingin sekali mengganti warna bulunya yang belang-belang hitam menjadi warna hijau. Aduh, bagaimana ya caranya agar aku bisa mengganti warna buluku menjadi warna hijau? Pasti aku akan terlihat lebih keren dan sangat tampan. Bagaimana ya caranya? Tiba-tiba datanglah seekor kelinci untuk menghampiri harimau. Nah, pilih warna merah, kuning, atau hijau ya? Hai kelinci, kau ingin mengganti warna bulumu ya? Beritahu aku caranya agar bisa mengganti warna bulu ini menjadi warna hijau, karena aku sangat bosan dengan bulu yang menyeramkan ini. Mengganti warna bulu? Siapa yang bilang aku mau mengganti warna bulu? Aku memilih warna merah, kuning, atau hijau untuk mengganti cat rumahku yang sudah terlihat kusam. Lagi pula, warna bulu ini kan sudah ada sejak lahir. Kita mana bisa menggantinya, harimau? Pasti ada caranya. Mungkin obat atau rahasia bisa digunakan untuk mengganti warna bulu ini. Ada-ada saja kamu ini, harimau. Mana ada obatnya? Hahaha. Daripada kamu menertawakanku, lebih baik kamu pergi, kelinci. Maaf harimau, aku tidak bermaksud menertawakanmu, maaf. Akhirnya kelinci pergi meninggalkan harimau sambil menertawakannya. Obat pengganti warna bulu? Mana ada, hahaha. Awas ya kamu kelinci, berani-beraninya kamu menertawakanku. Tunggu pembalasanku. Kabur! Setelah kelinci pergi meninggalkan harimau, datanglah seekor gajah yang menyapa harimau. Halo harimau, bagaimana kabarmu? Kabarku baik, tapi aku sedang kesal sekali. Kesal mengapa harimau? Kesal karena kelinci menertawakanku, dan aku kesal karena aku belum bisa tahu bagaimana caranya mengganti warna buluku menjadi warna hijau. Apakah kamu tahu gajah cara agar aku bisa mengganti warna buluku menjadi warna hijau? Aku tahu caranya harimau. Hah? Kamu tahu caranya? Beritahu aku dong caranya agar aku bisa mengganti warna buluku ini. Caranya, kamu tidak boleh memakan daging. Tidak boleh makan daging? Lalu kalau aku lapar, aku harus makan apa dong gajah? Kalau kamu lapar, kamu makan sayur-sayuran. Sayur-sayuran? Mana enak makan sayur-sayuran gajah? Kamu harus makan sayur-sayuran supaya warna bulumu tumbuh hijau seperti warna sayur-sayuran. Dan kamu harus makan sayur-sayuran seumur hidupmu. Hah? Sayur-sayuran seumur hidup? Tidak, aku tidak mau. Lagi pula Tuhan kan sudah menakdirkan aku untuk menjadi hewan jenis pemakan daging dan bukan pemakan sayuran. Nah, itu kamu tahu. Kita sudah ditentukan oleh Tuhan dari sejak kita lahir. Dan juga warna bulumu. Dan juga jenis makanan kita. Kita tak akan bisa melawan takdir Tuhan. Termasuk mengganti warna bulumu. Iya ya gajah, benar. Sekeras apapun kita ingin merubah takdir Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa. Terima kasih gajah karena sudah menyadarkanku. Iya, sama-sama harimau. Oh iya, kalau begitu ayo kita pergi ke rumah kelinci. Sepertinya kelinci sangat membutuhkan banyak tenaga karena tadi kelinci ingin mengecat rumahnya. Dan aku juga mau meminta maaf kepada kelinci karena tadi aku sudah memarahinya. Baiklah, ayo kita pergi ke rumah kelinci untuk membantunya.
Akhirnya, gajah dan harimau pergi bersama-sama ke rumah kelinci untuk membantunya. Dulu video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anagung Putu Ardiastika Pradipta dari kelas 7H nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali kisah tentang kancil dan harimau mencari sabuk raja. Dalam kisah ini ada 3 tokoh. Yang pertama ada si kancil, ada harimau, dan ada ular piton. Suatu sore di belantara hutan yang lebat, kancil sedang berjalan-jalan di sore hari. Ia berjalan sambil bernyanyi menyelaraskan kicauan burung. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia mendengar auman mengerikan. Belum sempat kabur, dari semak-semak tiba-tiba muncul seekor harimau yang lapar. Harimau itu pun segera menyergap tubuh kancil. Pucuk di cinta ulam pun tiba. Kamu datang di saat aku lapar, tutur harimau disertai auman. Kancil menelan ludah ketakutan, tetapi kancil yang cerdik berusaha menutupi ketakutannya. Oh harimau, lama tidak bertemu, sapa kancil. Iya kancil, mungkin ini akan menjadi hari terakhir pertemuan kita. Perutku sudah lapar. Kau akan menjadi santapan soreku hari ini, kata harimau yang gembira. Apa permintaan terakhirmu? Tanya harimau lagi. Kancil pun memutar otaknya untuk mengelabui harimau. Tak butuh lama, kancil si cerdik menemukan ide cemerlang. Aku tidak ada keinginan terakhir apapun. Aku hanya punya rahasia besar di hutan ini. Jika aku mati, rahasia besar ini tidak pernah diketahui siapapun, kata kancil. Harimau pun penasaran dengan rahasia tersebut. Ia menyarankan kancil untuk memberitahunya. Ya sudah, beritahu saja apa rahasianya. Setelah itu kau akan kusantap. Jadi aku tahu rahasianya dan perutku kenyang, tawa harimau. Kancil yang cerdik pun mengelabui harimau agar dia bisa lolos. Ada sabuk besar di hutan ini yang dimiliki oleh singa. Dari sabuk itulah singa mendapat kekuatan, tutur kancil. Harimau yang serakah itu pun penasaran. Ia seketika ingin memiliki sabuk besar itu. Di mana sabuk besar itu disimpan? Tanya harimau. Baiklah, akan kuantarkan kau ke sana, kata kancil. Tunggu dulu, kancil, meskipun kamu mengantarkanku, jangan harap aku akan melepasmu. Hahaha, tawa harimau dengan mata yang merah. Kancil berusaha tenang dan segera menunjukkan jalan. Tanpa pengetahuan harimau, kancil mengajaknya pergi ke tempat berbahaya. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang konon ada sabuk besar. Itu sabuknya, kata kancil menunjuk ke sesuatu yang bergelantungan di pohon. Dengan gegabah, harimau pun segera menarik sabuk itu. Hahaha, aku akan menjadi raja hutan, kata harimau buas. Tapi ternyata itu bukanlah sabuk, melainkan ekor ular piton raksasa. Piton raksasa pun marah kepada harimau yang mengganggu tidurnya. Ular raksasa itu segera melilit tubuh harimau yang mengganggu tidurnya. Sialan kancil, kau menipuku, teriak harimau yang marah. Kancil pun segera kabur, sedangkan harimau harus bertarung dengan ular piton raksasa. Mari!
Sekian cerita dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi, hari ini saya akan menceritakan kembali fabel yang berjudul Persahabatan Singa dan Tikus. Mari kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan lebat, hiduplah seekor singa yang kuat, perkasa, dan besar. Tak heran ia dikenal sebagai sang raja hutan. Semua hewan di hutan takut kepadanya. Singa sendiri dikenal sebagai raja yang mengerikan. Ia sangat gila hormat dan senang sekali mendapatkan pujian dari semua makhluk di hutan. Singa menghabiskan waktunya untuk dua hal, berburu atau tidur. Tak ada yang berani mendekati sarang singa ketika ia sedang tidur. Singa akan sangat marah saat ada yang berani mengganggu waktu tidurnya. Suatu hari, seekor tikus kecil sedang bermain. Ia berlari ke sana kemari. Tanpa sengaja, ia masuk ke wilayah singa. Tikus kecil itu merasa sangat takut. Ia melihat singa besar di hadapannya. Tikus itu takut kalau sampai ia membangunkan singa. Tiba-tiba, langkah kaki tikus itu membangunkan singa. Singa sangat marah melihat tikus kecil itu berani memasuki wilayahnya, apalagi sampai mengganggu waktu tidurnya. Singa yang marah itu pun langsung menangkap tikus. Tikus tak dapat menghindar, hingga akhirnya ia tertangkap. Berani-beraninya kau mengganggu waktu tidurku. Maafkan aku, Tuan. Aku tidak bermaksud untuk itu. Aku tidak sengaja masuk ke tempat ini dan sedang berusaha untuk keluar dari tempat ini. Maaf katamu. Kau kira aku akan memaafkanmu begitu saja? Aku ini adalah raja hutan yang perkasa. Tak ada yang boleh menggangguku. Tidak hewan besar atau bahkan hewan kecil seperti dirimu. Maafkan aku, Tuan. Aku mohon. Aku tidak bermaksud untuk mengganggu waktu tidurmu. Aku janji tak akan masuk ke tempat ini lagi. Diam! Aku sudah mengatakan bahwa aku tak akan memaafkanmu. Kali ini aku berpikir akan menjadikanmu santapan malamku. Hahaha. Tikus pun memohon kembali ke singa agar singa mau melepaskannya. Aku mohon, Tuan, jangan makan aku. Jika kau melepaskanku, aku berjanji akan membantumu dan berguna bagimu kelak ketika kau membutuhkan bantuan. Lagi pula, tubuhku ini sangatlah kecil. Jika kau memakanku, itu tidak akan membuat perutmu kenyang. Hahaha, membantuku? Lihatlah ukuran tubuhmu. Tapi kau juga ada benarnya. Tubuhmu sangatlah kecil. Jika aku memakanmu, itu tidak akan membuatku kenyang. Maka sekarang pergilah dari hadapanku. Jangan pernah kau kembali lagi ke sini. Jika kau lagi kembali ke daerah ini, maka aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tikus pun berlari dengan senang. Ia sangat berterima kasih. Ia pun berjanji bahwa ia akan membantu singa saat ia membutuhkan bantuan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, singa sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari makan seperti biasa. Tiba-tiba, ia menginjak seutas tali, dan dari atas turunlah banyak sekali jebakan. Singa pun terjerat oleh tali. Tali tersebut ternyata dibuat oleh pemburu. Singa sudah berusaha menendang dan mencakar tali tersebut, namun ia tetap juga tak bisa keluar. Singa akhirnya berteriak agar semua hewan di hutan mau menolongnya. Tolong, tolong aku, siapapun, tolong aku sedang terjerat, siapapun, tolong.
semua hewan di hutan mendengar teriakan singa. Namun tak ada satupun yang mau menolong singa, karena semua hewan di hutan tahu bahwa singa sering memburu hewan untuk dijadikan santapan. Teriakan singa akhirnya terdengar ke telinga tikus. Tikus pun merasa bahwa inilah kesempatannya untuk membalas budi kebaikan singa. Tikus segera bergegas berlari ke sumber suara itu. Singa, sekarang aku akan melepaskanmu, tenang saja. Tikus, tolonglah aku, terima kasih banyak. Tikus pun akhirnya menggigit tali-tali yang menjerat singa, hingga akhirnya tali-tali tersebut putus. Singa sangat terharu atas kebaikan tikus. Terima kasih banyak, tikus. Kau malah mau membantuku dengan tulus, padahal sebelumnya aku meremehkan dan hendak memakanmu. Tidak apa-apa, ini hanya balas budiku karena kebaikanmu saat itu. Semenjak kejadian itu, singa dan tikus pun bersahabat dengan baik. Dan singa pun tak lagi menjadi raja yang gila hormat. Ia ramah kepada semua hewan yang ada di hutan. Nah, dari cerita persahabatan singa dan tikus dapat kita petik pesan moral, yaitu kita tak boleh meremehkan orang yang kurang mampu, atau jika kita seandainya adalah anak seorang pejabat, kita tak boleh meremehkan orang yang tidak seperti kita. Belum tentu orang-orang yang sederajat dengan kita akan mau membantu kita saat kita kesusahan. Justru bisa jadi saja orang yang kita remehkan tersebutlah yang mau membantu kita. Contohnya dalam cerita ini, singa meremehkan tikus yang kecil itu karena ia menganggap bahwa tikus kecil itu tidak akan mungkin bisa membantu singa. Namun kenyataannya salah. Tidak ada hewan besar yang mau membantu singa. Justru hewan kecil itulah yang mau membantu singa. Sekian dari cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Halo semua, apa kabar kalian? Pastikan diri kalian baik-baik saja ya. Karena pada saat ini, virus COVID-19 varian Omicron sedang ada di mana-mana. Nah, perkenalkan, nama saya Niputu Andrea Zilia Dewi, saya kelas 7F dan nomor absen 34. Pada hari ini saya akan bercerita fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Apakah kalian tahu cerita gajah yang baik hati? Jika tidak, saya akan memberitahu kalian mengenai cerita ini. Selamat menyaksikan. Tunggu sebentar. Sebelum itu, saya akan memberitahu kalian tokoh dan latar yang digunakan pada cerita Gajah yang Baik Hati. Tokoh pada cerita ini ada dua, yaitu gajah dan juga kancil. Latar itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana. Latar waktu yang ada di cerita ini yaitu siang dan sore hari. Latar tempat pada cerita ini yaitu di hutan. Latar suasana di cerita ini yaitu siang yang sangat cerah, menyeramkan, dan juga membingungkan. Baik, saatnya kalian menonton saya bercerita Gajah yang Baik Hati. Selamat menonton. Pada suatu hari, kancil yang sedang berpetualang sedang terperangkap dalam lubang di tanah. Tindakan kancil masuk ke dalam itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di dalam kolam tersebut. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong! Tolong! Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata
terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Aku, tolong aku, jawab si kancil. Siapa kau? Tanya gajah. Aku, si kancil, sahabatmu. Kenapa kamu bisa di dalam kolam ini dan berteriak meminta tolong? Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapatkan ikan. Benar-benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Tapi, bagaimana caranya aku turun ke bawah? Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah. Sebab jika tidak cepat-cepat, ikan ini akan lepas. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah. Tetapi, bagaimana jika naiknya nanti? Cil, mana ikan yang kau dapatkan? Ada di sepasang kakiku, kata kancil. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini? Kancil kini terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya. Karena kehausan, langsung masuk ke dalam kolam tanpa berpikir akibatnya. Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri? Tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Waduh, Pak Gajah, aku mohon tolong. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Tolong! Tolong! Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat! Aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini. Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu kancil berteriak dengan keras. Wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang yang berada di hutan, aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri. Kecuali ketika kancil mengucapkan kata kecuali, kancil sengaja mengecilkan suaranya sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka, ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan kancil sendirian dan sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran mendengar ucapan kancil yang terakhir. Kecuali apa? Tanya gajah penasaran. Kancil terkejut mendengar suara gajah. Pak Gajah, kau kembali lagi? Jawab pertanyaan kucil. Kecuali apa? Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri. Karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. Oh, begitu, sahut Pak Gajah. Sekarang apakah kamu sudah sadar? Dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar, Pak Gajah. Betul. Betul, Pak Gajah. Saya benar-benar berjanji. Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil, kata gajah.
Gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan kepada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Baik teman-teman, itu adalah isi cerita dari cerita Gajah yang Baik Hati. Koda yang terdapat dalam cerita ini yaitu janganlah perbuatan baik seseorang dibalas dengan kejahatan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya perbuat, baik sengaja maupun tak sengaja. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Niputu Hening Kaladwartini, bisa panggil Hening. Saya nomor absen 32 dari kelas 7E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah fabel kepada kalian semua. Tokoh dalam fabel tersebut adalah serigala, ayam, dan rusa. Kira-kira kalian sudah bisa menebak belum cerita atau judul fabel yang akan saya peragakan kepada kalian semua? Iya, betul sekali. Judul cerita fabel yang akan saya peragakan adalah Serigala yang Baik Hati. Dari judul ceritanya, tentunya sangat tertarik untuk mendengarkannya, bukan? Jika sangat tertarik, dengarkan cerita ini dengan sesama ya. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan, hiduplah seekor serigala. Serigala adalah binatang yang paling ditakuti seluruh binatang di dalam hutan. Semua binatang pasti akan lari jika bertemu dengan serigala. Namun, berbeda dengan serigala satu ini. Serigala yang satu ini adalah serigala yang baik hati. Ia ingin bermain dan berteman dengan binatang-binatang lainnya di dalam hutan. Tetapi, binatang yang lainnya pasti akan lari ketakutan jika bertemu dengan serigala. Aku sangat takut sekali dengan serigala. Kemarin ada salah satu serigala yang memburu temanku, ucap ayam. Mendengar hal itu, rusa langsung ketakutan dan ia berkata, "Betul sekali, aku juga kemarin melihat serigala. Ia memiliki gigi taring yang sangat tajam dan kuku yang sangat panjang. Ih, seram!" ucap rusa tak mau kalah dengan temannya. Apalagi saat ia berteriak, lawangannya membuat bulu kudukku merinding, ucap ayam. Saat mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah seekor serigala. Halo teman-teman, mendengar suara serigala, mereka berdua langsung lari ketakutan. Lari, lari! Ada serigala yang sangat jahat. Nanti kalian diterkam, ucap ayam sambil lari ketakutan. Serigala sangat sedih karena hal itu. Ia berpikir, mengapa tidak ada salah satu teman yang ingin bermain dengannya. Keesokan harinya, serigala berjalan seorang diri mengelilingi hutan. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Rupanya ada suara meminta tolong. Serigala pun mencari asal dari suara tersebut. Rupanya ayam tertangkap oleh pemburu. Kakinya sudah diikat tali. Nampaknya ayam akan dijadikan santapan makan malam. Serigala pun berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan ayam. Oho, aku mempunyai ide.
sambil memperlihatkan gigi taringnya yang sangat tajam. Hal itu membuat pemburu lari ketakutan dan tidak sengaja ayam pun terlepas. Saat ayam sudah terlepas, serigala langsung membantu ayam untuk melepaskan talinya. "Kau tak apa-apa, ayam?" ucap serigala. Awalnya ayam sangat merasa ketakutan, tetapi saat ia melihat keramahan serigala, ia merasa sangat tenang dan ketakutan ia pun hilang. "Aku tak apa-apa, serigala. Terima kasih ya, serigala," ucap ayam. Sejak saat itu, binatang di dalam hutan pun sadar ternyata ada serigala yang berbaik hati. Akhirnya, binatang lain berteman dengan serigala. Mereka pun hidup damai dalam hutan. Nah, teman-teman, apakah tahu koda atau amanat dari cerita tersebut? Nah, cerita tersebut mengajarkan kita untuk jangan menilai seseorang dari luar atau dari covernya, tapi nilailah seseorang dari dalam hatinya. Jangan sampai teman-teman merasakan penyesalan seperti yang dialami oleh ayam. Sekian cerita fabel yang saya ceritakan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih sudah menonton. Om Santi 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 Om.